Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami ya tentang penyakit SARS. Di sini anggota kami ada Dera Rawahyudi, ada saya Hana Sofia, kemudian ada Hulwa Aishwara dan juga ada Renaidi Wahyu. Yang pertama ada epidemiologi dari penyakit SARS ini. Penyakit SARS ini merupakan penyakit pneumonia atipikal yang sangat menular yang pertama kali muncul di Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok pada November tahun 2002. Pada tanggal 21 Februari tahun 2003, ada seorang dokter Cina yang berasal dari Provinsi Guangdong yang merawat seorang pasien dengan pneumonia itu mendapati dirinya mengembangkan gejala dari pneumonia ini saat dirinya berpergian ke Hong Kong untuk mengunjungi kerabatnya. Ia ini tinggal di lantai 9 sebuah hotel selama 1 hari. Kemudian pada tanggal 22 Februari tahun 2003, dirinya dirawat di rumah sakit dengan demam dan masalah pernapasan, yang pada akhirnya ia pun meninggal karena gagal napas pada 4 Maret 2003. Ia menularkan 2 anggota keluarganya dan juga 4 tenaga kesehatan di rumah sakit. Selain itu, ada 12 tamu hotel lainnya yang juga mengembangkan gejala SARS, di mana di mana 10 maaf di mana 10 diantaranya berada di hotel pada hari yang sama dengannya dan juga 2 lainnya ini berada di hotel saat 3 pasien bergejala tersebut juga tinggal di hotel. Dikarenakan oleh adanya perjalanan internasional dan juga penularan kepada tenaga kesehatan sebelum adanya jangkauan pelindungan dari lembaga kesehatan, maka pasien-pasien ini bertanggung jawab untuk penyebaran penyakit SARS di seluruh dunia. Pasien B merupakan indeks untuk wabah yang terjadi di Hanoi yang melibatkan tenaga kesehatan dan kontak terdekat termasuk dokter Urbani. Pasien C, D, dan E ini merupakan indeks kasus yang terjadi di Singapura. Selanjutnya ada pasien F dan G yang melakukan perjalanan kembali ke Toronto, Kanada. Ini menghasilkan klaster kasus di Toronto. Pasien H dan J menyebabkan wabah di antara tenaga kesehatan di rumah sakit lain di Hong Kong. Pasien L ini nampaknya telah terinfeksi selama tinggal di hotel dengan transmisi berikutnya adalah istrinya yaitu pasien M di Amerika Serikat. Selanjutnya etiologi. Next. Etiologi dari penyakit SARS merupakan penyakit yang menyerang sistem respirasi. SARS disebabkan oleh virus yaitu coronavirus atau disebut dengan CoV, yang sering disebut dengan SARS-CoV. Virus tersebut mudah menular dari satu orang ke orang lain. Di dalam tubuh, SARS-CoV merupakan replikasi virus pada sistem pernapasan yang menyerang paru-paru yang berakibat sulit bernafas. Selain itu, virus penyebab SARS ini dapat aktif selama 24-48 jam di dalam media dalam kurung manusia atau hewan, dan 24 jam di luar media. Di luar media. Next. Sebelumnya mohon maaf apabila suara sedikit berisik di sini.
Berikutnya adalah tanda dan gejala SARS. Next. Jadi penyakit SARS ini memiliki gejala seperti flu. Gejala ini biasanya muncul 2 hingga 7 hari setelah tertular. Hal ini disebabkan masa inkubasi virus, yaitu waktu dari terpapar virus hingga muncul gejala pertama kali, dapat berlangsung sampai 10 hari. Gejalanya antara lain demam di atas 38 derajat Celcius, nyeri otot, meriang, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, dan diare. Next. Setelah mengalami gejala awal, virus akan mulai masuk lebih dalam ke saluran pernapasan dan menyerang sel-sel sehat di paru-paru. Kondisi tersebut menyebabkan gejala penyakit SARS yang lebih berbahaya. Gejalanya itu seperti batuk, sesak, atau kesulitan bernafas. Nah, beberapa keluhan yang lebih serius biasanya berupa pneumonia parah dan berkurangnya kadar oksigen pada darah. Kondisi tersebut dapat berakibat fatal pada kebanyakan kasus dengan gejala berat. Untuk selanjutnya ada diagnosis. Next. Pada diagnosis sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu umum dan banding. Pada diagnosis umum ini terdapat PCR, yaitu menggunakan spesimen yang diambil dari nasofaring dan tinja, lalu ada ELISA dan IVA. Sedangkan pada diagnosis banding itu terdapat 3 penyakit, yaitu influenza, pneumonia viral, dan pneumonia bakterial. Pada influenza sendiri ini, SARS dengan cepat menyebar ke saluran pernapasan bawah sehingga sering menunjukkan gejala dyspnea. Lalu yang pada pneumonia viral ini, pada pemeriksaan auskultasi juga dapat dijumpai suara rongki dan wheezing. Padahal pada pemeriksaan röntgen toras bisa dijumpai gambaran infiltrat paru. Lalu pada pneumonia bakterial itu mengalami demam tinggi, batuk, dan dyspnea seperti pasien SARS. Namun, pasien pneumonia bakterial itu ada mengeluhkan nyeri pleuritik. Next. Berikutnya metode transmisi. Next. Awalnya tuh dari jadi kelelawar dan musang merupakan hewan yang biasanya disebut-sebut sebagai sumber virus SARS karena virus tersebut diduga disebarkan melalui sistem pernapasan kelelawar. 3 contoh berikut adalah metode transmisi. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan liur penderita SARS yang batuk atau bersin, kemudian menyentuh mulut lalu yang ketiga, vaksinasi. Baik, saya izin mengulang. Seseorang juga dapat tertular SARS jika menyentuh barang yang terkontaminasi oleh tinja penderita penyakit ini, terutama apabila penderita tidak mencuci tangan dengan bersih setelah buang air besar. Next. Selanjutnya pengobatan dari SARS. Next.
pengobatan dari SARS. Belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan SARS hingga saat ini. Tujuan pengobatan SARS dilakukan untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Pengobatan yang biasanya dilakukan antara lain dengan memastikan ventilasi memadai, memberikan oksigen, fisioterapi, antibiotik, dan obat-obatan antivirus. Obat-obatan antivirus tidak akan menghilangkan virus SARS yang ada di dalam tubuh, melainkan mencegah virus-virus lain menginfeksi dan menyebabkan penyakit lain yang tidak diinginkan. Bagi pengidap yang mengalami gejala pneumonia, dokter biasanya juga akan memberikan resep obat tambahan berupa steroid antiinflamasi. Selanjutnya ada pencegahan dan pengendalian dari penyakit SARS. Saat ini, belum ada vaksinasi yang tersedia. Oleh karena itu, kebiasaan untuk selalu menjaga kesehatan tetap merupakan cara atau langkah yang efektif untuk mengurangi risiko terkena dan meminimalisir penyebaran penyakit SARS. Untuk selanjutnya ada program pemerintah. Next. Yang pertama ini ada tempat umum seperti bandara atau pelabuhan. Semua penumpang alat angkut dari negara atau wilayah terjangkit SARS diberikan kartu kewaspadaan kesehatan atau health alert card pada saat tiba di bandar udara, pelabuhan, laut, ataupun pos lintas batas darat. Sedangkan yang kedua itu jika ada penumpang yang diduga menderita penyakit SARS, maka petugas wajib melapor dan menyiapkan diri dengan mengenakan masker untuk memeriksa dan memberikan pertolongan medis seperlunya serta merujuk ke rumah sakit yang telah ditetapkan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila jika ada pertanyaan, bisa langsung dikirimkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.